Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa UC TV ya? Semoga hari ini senantiasa sehat ya dan bisa menjalankan seluruh aktivitasnya seperti sedia kala. Karena sehat itu penting para pemirsa, dan tidak kalah pentingnya adalah program kita pada hari ini, yaitu program khusus serial IKN. Ya, yang tentunya ini menjadi satu serial diskusi kita setiap saat gitu ya, setiap hari Senin ya Prof ya. Ya. Setiap hari Senin kita berdiskusi terkait dengan serial IKN dari perspektif dari berbagai bidang keilmuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan secara khusus ini membahas terkait dengan perspektif dari media ataupun ilmu komunikasi ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan geliat pembangunan IKN dari perspektif penggiat media. Nah, tentunya kalau kita lihat bersama ya bagaimana peran media ini tentunya sangat penting ya, pemirsa UCTV. Kita baik itu media televisi, media radio, kemudian juga beberapa media sosial, ini kan penting sebagai satu media untuk menyampaikan informasi, distribusi informasi dari satu pihak kepada masyarakat luas. Nah, tentunya ini menjadi sangat penting, apalagi kalau kita kaitkan dengan informasi-informasi terbaru. Contohnya misalnya terkait dengan ibu kota kita yang menjadi kebanggaan kita, bangsa Indonesia, kebanggaan kita bersama. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut pada pagi hari ini, saya sudah ditemani oleh Prof. Budi Hermana. Beliau adalah Kepala Babsi Universitas Gunadarma, sekaligus juga penggiat IKN ya barangkali ya Prof. Apa kabar Prof Budi ini? Baik, alhamdulillah Pak Edi ya. Ya, siap Prof. Nah, ini sebelum saya menyapa satu lagi narasumber kita yang ada di Penajam ya, di Kalimantan Timur ya. Nah, mungkin Prof Budi bisa menyampaikan sedikit Prof terkait dengan tema yang kita pilih pada hari ini. Ini kan satu tema yang populer sebetulnya. Ya, betul. Ya, karena semua orang pengen aktif di media sosial sebetulnya kan. Jadi ya memang menarik ya bahwa di era sekarang ini kan memang sudah menjadi keniscayaan ya Pak Edi kan dari ilmu komunikasi bahwa sumber berita utama saat ini masyarakat itu kan dari media ya. Khususnya dari media sosial. Tetapi di sini kan perlu kehati-hatian. Ini kan kita menganalogikan seperti dua sisi mata uang atau pisau bermata dua ya. Karena ketika kita harus bijak ya memilah dan memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah itu kan terkait dengan pemberitaan. Apalagi dalam pembangunan IKN ini kan betul-betul kan menyedot perhatian bahkan dunia gitu ya. Apalagi ini kan kita jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang insya Allah juga nanti akan diadakan di dua lokasi di Jakarta dan juga di IKN. Nah, tentu dalam konteks di sini, kalau tadi Pak Edi mengatakan kenapa kita usung topik ini, pertama bahwa Gunadarma pun insya Allah kan sudah hadir di sana gitu ya. Dan kita patut bersyukur Presiden Pak Jokowi sudah hadir dua kali ya di kampus Penajam dan juga di kampus di IKN sebagai perguruan tinggi pertama yang masuk ya dengan melaunching program doktor internasional gitu. Nah, terkait dengan media, ya mungkin Pak Edi tahu persis lah, kita bincang-bincang serial IKN ini tak terasa itu udah hampir 2 tahun. Dari berbagai perspektif. Dari berbagai perspektif. Kita bahas setiap minggu, setiap Senin, dan saya masih ingat itu tidak lama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu diterbitkan ya tentang IKN. Nah, itu kan menunjukkan posisi Universitas Gunadarma selalu mendukung semua hal yang terkait dengan pembangunan yang tentu dengan dasar peraturan perundangan. Nah, ini kan kita harus taat ajas. Sehingga insya Allah bahwa dengan peran media ini bagaimana hal-hal yang tadi untuk menyemangati, untuk memotivasi bagaimana pembangunan IKN itu kan adalah sebuah proyek strategis nasional. Dan tentu kita harus dukung. Itu Pak Edi. Nah, ini nanti sangat menarik ya, baik dari sisi praktisnya bagaimana kita menyiarkan geliat pembangunan IKN. Tapi kita juga kan akademisi gitu ya, Pak Edi juga kalau nggak salah kan pernah meneliti bagaimana sentimen positif, negatif atau netral tentang pemberitaan IKN gitu ya. Karena terlepas memang ada unsur politis karena memang itu keputusan politis, tetapi kalau kita lihatnya bahwa ini sudah diundang-undangkan, maka kita sebagai warga negara yang baik tentu harus mensukseskan bagaimana proses pembangunan IKN ini. Baik, terima kasih Prof Budi. Dan pemirsa UTV tentunya apa yang tadi disampaikan Prof Budi dan pilihan tema kita pada hari ini, tentunya kita melihat ya bahwa memang
referensi ataupun media itu berfungsi sangat efektif untuk menyampaikan, mendistribusikan pesan ya, termasuk juga bagaimana perkembangan IKN, pembangunannya dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang kalau dari perspektif kami positif ya, karena ini adalah sebuah kebijakan negara dan kita serius juga untuk mendukung karena ini menjadi agenda nasional dan kami rasa ini adalah kebanggaan kita semua pembangunan IKN karena tentu tidak hanya menjadi sesuatu tonggak baru bagi sejarah negara Indonesia. Nah, tayangan tadi tentunya ataupun media ini tentunya tidak hanya media mainstream, tidak hanya media televisi, radio, bahkan juga media-media sosial, bahkan juga penggiat-penggiat media sosial ya Pak Budi ya. Salah satunya gitu kan, influencer. betul. Menarik juga kan. Iya. Artinya kan pemerintah pun kan memanfaatkan secara positif ya bagaimana influencer di media sosial juga untuk menyampaikan ke masyarakat tentang geliat pembangunan IKN kan gitu ya kemarin. Karena pada kesempatan yang lalu juga secara khusus ya Pak Presiden waktu di IKN itu mengundang para influencer. Ya, jadi itu untuk maksudnya ya. Jadi untuk artinya melihat langsung nih, ini loh kondisi yang ada. Betul. Artinya kan simpang siur kabar di luar itu kan perlu diluruskan. Ya, ini loh sebetulnya yang terjadi di sini. Dengan mereka yang biasa menginfluence masyarakat, tentunya mereka bisa menyampaikan lah. Ini loh sebetulnya yang ada di sini. Termasuk ini nih yang kita akan ajak ngobrol juga nih. Nah, itu dia. Akan kita ajak Makanya, ngobrol juga nih. Ini luar biasa ya. Kita salah satu saya pernah sering juga berkunjung ke kampus Penajam juga dan minta izin khusus ya. Betul, Bro. Beliau ini nanti silakan Pak Edi perkenalkan siapa nih rekan kita ini. Ya. Nah, narasumber kita pada hari ini yang langsung dari Kalimantan Timur adalah Mas Dian Rana, yang ini mungkin tidak asing bagi kita yang mengamati terkait dengan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya ya. Karena beliau tadi Prof. Budi menyampaikan pernah juga datang ke kampus Gunadarma yang ada di kampus Gunadarma PSDKU yang ada di Penajam Pasir Utara, yang secara khusus juga meliput kampus kami. Enggak salah itu 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun Juli tahun 2023. Iya, kalau tidak salah Mas Dian mungkin nanti diluruskan kalau memang salah gitu. Baik, pemirsa JTV, kita kenalan dulu dengan Mas Dian, tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu seperti apa sih tayangan ataupun salah satu 1 tahun yang lalu salah satu karya dari Mas Dian. Silakan.
kita langsung ke Mas Dian. Mungkin Mas Dian bisa ini memberikan komentar ataupun mungkin bisa di-spill sedikit yang lalu ya. Setahun yang lalu. Banyak perubahan tapi Pak Edi sekarang. Iya, betul. Sekarang sudah gedung kedua sudah groundbreaking oleh Pak Jokowi juga, betul, sudah dibangun kedua. Monggo. Ya. Nah, baik, Mas Dian, silakan Mas. Iya. Makasih Pak, salam kenal semuanya, saya Dian Rana dari Ibu Kota Nusantara. Video tadi itu mengingatkan saya waktu pertama kali saya melihat Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara. Nah itu juga waktu itu jalanannya masih belum begitu mulus ya Pak untuk sana, dan sekarang sudah mulai mulus. Terkait dengan Ibu Kota Nusantara ini juga, saya secara pribadi itu bangga karena memang dari awal saya itu ke arah IKN atau ke arah KIPP itu menujunya ke ini ya Pak, ke air terjun Teminus. Jadi setiap 1 bulan sekali, kadang 2 minggu sekali kita ke sana, walaupun waktu itu belum ada pembangunan. Nah, sekarang sudah mulai dibangun. Jadi bangga melihatnya, dan kami juga lebih dikenal orang gitu tentang keberadaan kami di sini, Pak. Itu naik kampus itu kan sempat ya kita ngobrol ya Mas Dian ya. Itu Mas Dian sendiri kan selain yang tadi kan itu setahun yang lalu ya karya Mas Dian terkait dengan kampus di Penajam. Tetapi saya lihat juga ada satu karya Mas Dian yang juga bagaimana progres pembangunan di KIPP ya. Dan salah satunya Mas Dian mengatakan, wah ini adalah tempat Universitas Gunadarma nih yang di KIPP di wilayah 1B itu. Saya sempat melihat itu, sekarang juga udah berbeda di sana. Kami sedang geliat juga di sana gitu. Iya, betul. Ya, jadi nanti mungkin lebih sering Pak saya ke Gunadarma Pak. Oh iya dong, sekalian nanti jadi inilah. Kalau untuk acara yang persiapannya juga, Mas Dian tuh bisa masuk nggak ya? Atau agak susah ya izinnya itu ya? Kalau untuk liputan nanti acara perayaan hari ulang tahun ini kayaknya sih Mas Dian tuh sampai bisa wawancara Pak Presiden. Langsung ya? Langsung. Iya. Iya. Nah, Mas Dian ini tentunya kalau menjadi seorang penggiat media sosial atau YouTuber barangkali ya, tentu kan memang kita bisa memilih ya tema-tema apa yang kita bisa pilih gitu kan. Kalau saya cermati dari apa yang Mas sudah buat gitu ya, produksi tentunya ini menarik dan menginspirasi kita semua gitu ya. Nah, apalagi terkait dengan Ibu Kota Nusantara nih. Ini sebuah pengalaman baru barangkali, terutama mungkin buat para pemirsa dan juga mahasiswa, apalagi ini komunikasi nih, ini penting sekali kan. Bagaimana Mas Dian challenge-nya luar biasa karena meliput pagi, siang, dan malam hari ini, betul, Pak. Ini kan tidak mudah sebetulnya kan. Viewernya tuh bisa ratusan ribu gitu loh, karena kan betul-betul 1,6 update terus loh. 1,6 kalau nggak salah ya Mas ya? Itu subscribernya ya? Iya. Tapi untuk satu video di-upload itu kan tiap hari itu ya, selalu tuh ratusan ribu yang melihat gitu ya. Ini kan luar biasa gitu ya. Ya. Mas, mungkin kita lihat dulu nih ya satu tayangan, mungkin boleh dikomentarin juga sambil ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil ya. ngobrol aja, mungkin sambil boleh ditayangkan video terkait dengan pengambilan video Mas Dian di pagi, siang, dan malam hari di IKN nih. Ya. Mungkin sambil ditayangkan sambil ngobrol kita. Ya. Jadi artinya ini Mas Dian itu dari pagi sampai malam di IKN terus ya gitu ya Mas Dian? Nginap kayaknya ini, bermalam di sana ya. Karena kebetulan ini kan kalau saya diajak nginap sama teman-teman otorita ke miniatur hutan hujan tropis. Jadi sekalian aja saya ambil gambar karena memang melihat ini ya perubahan yang begitu luar biasa. Yang dulunya memang saya lihat lewat sini itu memang belum ada apa-apa gitu. Nah sekarang sudah terlihat terang sekali ya. Bentuk kebanggaan saya aja kepada IKN gitu sih Pak tentang ngambil gambar ini. Ya kadang-kadang memang untuk mengambil gambar ini tidak semudah yang dilihat sih Pak sebenarnya. Ya. Itu penuh perjuangan, bukan cuma perjuangan dari akses dan lain-lain, tapi memang bagaimana kita memastikan apa yang kita ambil ini tidak mengganggu kayak tower crane segala macam. Jadi emang harus diperhitungkan juga sih. Itu sih Pak yang memang kalau apalagi kalau terbang malam ya mau nggak mau saya harus ambilnya terbang yang. Tapi itu ada izin juga ya? Izin aman ya izin? Untuk izin sih Pak dari Sidopi sih Pak. Ya. Nah ini kalau tidak salah komplek untuk ASN ya di malam hari ya, betul nggak? Yang ini di video ini, di video ini ya, betul ya? Ini Pak pas Pampres Pak. Pas Pampres ini ya? Oh komplek Pampres itu. Ya, itu kalau yang latar belakangnya itu Istana Negara tuh yang terang itu atau apa tuh? Yang di belakangnya itu di belakang?
Iya, itu istana. Istana ya, jadi Jauh sana. komplek Pas Pampres, tapi di belakang ini dari atas malam hari itu kelihatan kan terang benderang lah itu ya. Nah, itu adalah komplek Iya, Pak. istana. Nah ini termasuk ini, mungkin silakan Mas Dian nih gambar ini apa nih kalau nggak salah, nggak usah tangkap ini istana Ini negara betul senja nggak? sih Pak, iya waktu senja ini, waktu pas terbenamnya matahari. Ya, Mas mungkin sambil dijelaskan kepada para pemirsa hasil dari karya Mas Dian nih. Kalau nggak salah ini ada lapangan itu bukan ya di malam hari itu ya? Yang sebelah kanan itu ya? Iya, ini depannya Betul ada nggak ya? lapas sebelah kiri Pak. Sebelah kiri ya? Kalau saya lihat sebelah kiri dari sini. Yang Oh, ada ini 79 mirror, tahun. mirror kalau di saya. Ya betul. Ini komplek istana. Tapi ini kira-kira berapa bulan yang lalu ya? Belum terkini ya. Nanti kita lihat yang terkini ya. Iya. Kalau tidak salah. Sebenarnya ini baru sih Pak. Oh, ini baru juga ya? 1 hari sebelum Pak Jokowi ke sini. Iya. Oh, sebelum bermalam ya? Iya, sebelum Pak Jokowi ke IKN. Iya. Indah juga ya Pak Edi. Iya. Malam hari itu ya Iya. udah pasti Mas Dian itu kan bangga dan terharu ya melihat pembangunan yang luar biasa ini ya Mas Dian ya. Karena kan ini sudah Iya, seperti kota oleh nih. karena itu dengan apa ya, dengan saya sendiri itu bangga Pak dengan IKN. Jadi apa ya, bentuk kebanggaan saya ya saya tuangkan untuk mengambil gambar yang oh ini nih masyarakat perlu lihat nih seperti ini loh pemandangannya kalau malam hari atau pagi hari atau siang hari ini lagi rame-ramenya seperti itu sih Pak. Wah ini terang banget ya seperti di kota aja Pak Edi ya, betul nggak ya? Kalau komentar dari para pengikut dari Mas Dian ini apa nih terkait dengan video ini? Pasti pasti bangga ya, ungkapan kebanggaan itu pasti semuanya, saya rasa sih semuanya ke arah sana gitu ya. Pasti kagum ya, karena memang mereka belum pernah membayangkan ya malam harinya aja seperti ini. Kalau gitu. nggak pernah langsung ke sana bagaimana saudara-saudara kita berjibaku kerja keras siang Iya. malam 24 dan jam hasilnya ya, Pak. seperti ini ya harusnya sih Iya. kan kadang gitu ya, Iya. kadang-kadang kan persepsi itu kan terbentuk karena kurang informasi, apalagi Iya. kalau langsung di lapangan ya Betul. Pak Mas Dian sendiri, ya saya sendiri kan sama Iya. Pak Edi juga kan Iya. berkali-kali ke sana Iya. kan kelihatan gitu bagaimana semangat bersama dalam membangun IKN itu kan luar biasa ya Mas Dian ya. Ini lihat aja Betul, dari Pak. malam Jadi- hari ini, silakan. Kalau dari penonton-penonton yang udah ikutin saya dari awal, yang penonton-penonton yang awal itu udah tahu nih bahwa bagaimana dulunya di sini gitu. Bagaimana waktu pas Istana Presiden itu dijadikan tempat bermalam Pak Presiden waktu pas camping waktu itu. Itu kan masih memang benar-benar kayak hutan belantara Hutan. saja, nggak ada apa-apa. Nah sekarang sudah seperti ini. Jadi yang sudah mengikuti sejak lama pasti mereka bangga sih Pak. Tapi memang ada aja penonton-penonton baru yang mulai mengikuti saya. Nah itu mungkin nggak tahu gitu, asal-asal ngomong ya ada aja sih Pak yang begitu juga. Ya. Itu udah normal ya. Udah biasa. Tapi rasanya kan saya melihat, saya suka mencermati juga tuh komen di YouTube-nya Mas Dian itu ya. Tetapi mayoritas sih merasa bahwa memang ini luar biasa kan gitu ya. Apalagi dengan kalau kita langsung melihat lapangan Iya, kan gitu ya. Dan Gunadarma pun kebetulan kan udah sering ke sana Mas Dian, karena yang untuk yang program dokter internasional yang kemarin groundbreaking dengan Pak Jokowi itu kan kalau tidak salah 1,5 sampai 2 kilo dari rumah tapak menteri Mas Dian ya, mungkin Mas Dian apal persis ya. Iya, Itu apal persis ya. betul. Karena memang berada di jalur utama dari Jalur arah utama. KIPP ke training center. Betul, jadi training center sebelah kiri kalau kita ngadep ke jalan di depan insya Allah kampus Gunadarma, iya. itu kalau ke kiri itu ke training center, ke kanan itu ke rumah tapak menteri dan ke istana kan gitu ya. Dan kita di hook ya, nah, itu saya tahu persis tuh, ada danaunya dari videonya Mas Dian tuh kelihatan nih ini adalah lokasi Universitas Gunadarma ya, kayak gitu kan suara Mas Dian itu ya yang pas di hook itu ya, dan di belakangnya dan di sana pun sedang, kalau nanti mampir lagi pasti Mas Dian kaget lah, di sana ada pembangunan pagar untuk selama pembangunan, kan juga ada direksi kit sudah dibangun di sana gitu insya Allah gitu, mungkin udah mulai kelihatan gitu ya. Baik. Nah kalau yang siang hari nih mungkin dari studio bisa melihat juga, kan barangkali para pemirsa juga pengen tahu nih kalau tadi malam harinya, sekarang siang harinya seperti apa sih kondisi pembangunan IKN ini. Mungkin boleh ditampilkan YGTV. Ya. Nah kalau ini
Ini saya juga sambil mengingat. Ini di Persemayan, Pak. Di Ini Persemayan Mentawir ya. Mentawir. Ya, tim Ya. UGTV juga pernah liputan khusus ke sana ya untuk pembibitan itu ya pohon-pohon. Ya, pembibitan. Jadi informasinya yang saya dapat itu masyarakat itu diberikan gratis untuk bibit-bibit yang ada di sini dengan menunjukkan KTP. Kalau Gunadarma juga mau menanam, karena kan kita konsep pembangunannya kan harus green building juga ya. Mungkin bisa juga gratis ya, Mas Dian ya. Kalau Gunadarma saya bayar dong. Kan sebagai warga juga gitu ya. Karena ini luar biasa nih, jutaan pohon di sini ya. Karena kita pun pernah ke sana nih. Mentawir. Kalau ini bendungan Sepakus Moy Ini ini. embungnya. Embungnya. Embungnya, embung Mentawir. Embung Mentawir Embung ya. Mentawir ya. Ini yang apa namanya, yang distribusi air pengambilan air bersih itu Iya, dari sini Iya, kan? dari Betul sini. ya Mas Dian ya? Bukan. ya? Bukan. Air ini hanya untuk penyiraman ini bibit. Kalau untuk bendungan Sepakus Moy bukan di sini, ada lagi. Bukan. Kalau Bukan ini ya? embungnya Mentawir. Kalau tadi sumber air bersihnya di bendungan Sepakus Moy gitu. Ya. Sepakus Moy. Oke. Nah ini lumayan juga ya Mas, artinya memberikan gambaran kepada kita, masyarakat, pemirsa ya, bahwa inilah kondisi bagian sisi lain dari IKN ya. Tentunya memang semuanya sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan dan insya Allah on progress lah gitu ya. Walaupun mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Basuki juga, bahwa karena memang alam ya, artinya kondisi hujan dan lain sebagainya itu kan ada sedikit agak lambat gitu ya, tetapi insya Allah semuanya terus berjalan sesuai dengan rencana begitu ya. Prof Budi mungkin ada tambahan, Prof? Ya, ini sebenarnya sangat strategis ya posisi pembibitan Mentawir ini ya, karena konsep pembangunan IKN yang 256.000 hektar itu kan ya, itu kan 65% kan dipertahankan untuk hijau gitu ya, baik dengan mengkonversi yang tadinya lahan bekas tambang ataupun mengkonversi dari hutan tanaman industri yang relatif homogen gitu ya, menjadi heterogen dengan berbagai pohon-pohon, terutama pohon endemiknya Kalimantan nih. Yeah. Kebetulan saya karena udah ke sana melakukan liputan, dan ini luar biasa memang. Mentawir ini sangat strategis karena kan perlu puluhan tahun lah untuk menghijaukan itu, apalagi dengan target indikatornya itu kan 65% minimal ya. Kemudian 10% untuk budidaya, artinya tanaman ya totalnya sih jadi 75 gitu ya. Sehingga konsep forest city ini ya memang akan menjadi sebuah sebuah capaian yang luar biasa, dan posisi Mentawir ini juga luar biasa. Karena di sini jutaan bibit kan dibudidayakan, dan tadi alhamdulillah ternyata masyarakat dengan menunjukkan KTP bisa dapat satu pohon atau berapa pohon nih Mas Dian? Satu KTP itu Informasinya waktu itu dua pohon untuk gratis ditanam. untuk di rumah-rumah gitu ya, yang sekitar IKN, apalagi yang penduduk IKN gitu loh. Karena kan bukan hanya pemerintah aja, tanggung jawab pemerintah aja untuk menghijaukan IKN itu ya, tetapi penduduk di sana pun tentu juga harus berperan aktif bagaimana membangun forest city yang bersanding dengan smart city ya. Ya, ini juga luar biasa. Nah, ini saya terakhir memang. Nah, kalau ini bendungan Sepakus Moy ini. Nah, ya. Ini yang untuk air minum itu ya, dan alhamdulillah sudah mengalir sampai ini pengambilan gambarnya udah lama banget ini. Ini udah lama betul ini videonya. Nggak apa-apa, ini kan dalam artian rekam jejak ya, untuk melihat milestone ya, tonggak-tonggak penting. Gunadarma pun alhamdulillah sudah ke sana Mas Dian ya, kita melakukan liputan khusus. Ya, dan ketika itu malah mungkin sebelum gambar ini Pak Adi. Oh ini yang untuk sumber air bersih di sini ya? Iya, betul. Iya, sumber air bersih dan pengendali banjir. Dan informasinya sudah lumayan panjang ya, Bro. Itu untuk aliran air bersih ini kan sudah sampai ke kawasan inti pusat pemerintahan, ya ke IPP, bahkan ke Istana Presiden, ke rumah tapak jabatan menteri gitu ya. Ya memang intinya kan perlu proses ya, karena kan tapi untuk yang acara nanti ya, untuk 17 Agustus di sana insya Allah untuk lokasi-lokasi strategis istana gitu ya, untuk beberapa termasuk hotel juga ya, Hotel Nusantara kalau tidak salah kan sudah terairi juga gitu. Ini luar biasa memang. Iya, kalau dari pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat di otorita ataupun Pak Mensesnek kan juga menyampaikan ya bahwa memang memastikan bahwa nanti di tanggal 17 itu
acara itu ataupun mereka yang mendukung ataupun hadir sebagai peserta di upacara di IKN itu insya Allah aman lah gitu kan Prof ya. Orang saya baca di media juga kan Pak Bas ya, Menteri PUPR yang sekarang juga merangkap jadi Ketua Otorita juga bisa langsung diminum kan gitu ya. Dan itu pasti akan dipantau juga dengan Sukopindo dan sebagainya ya. Dan dicontohin ya sama Pak karena Basuki. Kan, betul, karena kan bisa diminum juga kan harus sampai kan melewati pipa-pipa yang mungkin kilometer ya. Nyampe kayak 20 kiloan ya dari Sepaku Semoy ke titik nol itu ya Mas Dian ya, atau lebih ya? Kayaknya nyampe sih Pak. Nyampe ya, karena kan itu kan satu garis ya. Tapi ya. kalau lewat belakang nggak tahu, kalau mereka lewat belakang itu kayak memangkas nggak tahu ya. Karena mereka lewat belakang nih Pak. Dari belakang ya, udah ada jalan tembus ya? Iya dari belakang. Kalau kami kan jadi mereka itu bikin jalan akses sendiri untuk pipa ini. Oh iya. Jadi tidak mengikuti jalan negara ya. Kalau kami kan ketika itu kan saya masih lupa ingat ya Pak Edi ya, ketika liputan itu kan kami dari Balikpapan dulu ya, tol gitu kan, masuk tol keluar, situ baru Bukit Soeharto, setelah itu nggak jauh dari situ kan Mentawir ya, yang bersinggungan dengan apa tuh yang ada apa yang jalan di hutan itu, hutan saya lupa ya, hutan lindung yang dekat Mentawir itu. Bukit Soeharto. Itu sudah lewat terus, yang nempel dengan Mentawir itu apa tuh yang ada kanopi di jalan-jalan di atas itu, kalau lupa saya. Yang ada menara yang jalan-jalan di atas itu. Bukit Bengkirai. Ya, Bukit Bengkirai. Kan nggak jauh dari situ ya, Bukit Bengkirai dulu, baru Mentawir, ya sebenarnya itu satu lokasi ya, satu area yang satu jalur, baru setelah itu Bendungan Sepaku Semoy. Betul ya, Mas Dian ya, setelah itu. Kalau dari arah Balikpapan kan. Kalau dari arah Balikpapan cuman lewat aja untuk ini untuk Mentawir sama ini cuma lewat. Ya kami sempat masuk dan itu membuat liputan khusus ya, khususnya ya UGTV gitu ya. Dan ini luar biasa gitu. Ya sekarang mungkin udah yang tinggi-tinggi kali ya bibitnya itu. Baik, Prof Budi dan Mas Dian ya. Nah, Mas Dian mungkin sedikit ya sebelum segmen 1 ini berakhir ya, bahwa kita rencana ada 2 segmen Mas Dian ya. Ini segmen 1 berakhir. Ini ada beberapa, biasanya ada permintaan nih dari pengikut Mas Dian gitu ya. Misalnya viewernya ya. Nah, salah satu mahasiswa gini. Boleh nggak kami diliput juga saat kami berangkat dan pulang sekolah gitu. Pulang kuliah gitu ya di Gunadarma itu kan dari berbagai wilayah Mas, mereka kuliah, aktivitas yang ada di sana itu kan mungkin ada kebanggaan juga bagi mereka sebagai bagian dari nanti SDM yang ada di IKN ya cikal bakal SDM yang mungkin mereka kuliah di Gunadarma, suasananya seperti apa gitu. Mungkin itu challenge dari mahasiswa ini Mas. Ciri khas Mas Dian itu Pak Edi ya, selalu kan dari drone dan voice overnya dari Mas Dian sendiri. Kadang-kadang tapi mungkin itu adalah ciri khas ya. Tapi kadang-kadang mungkin sudah saatnya ya Mas Dian itu buat sedikit testimoni dari masyarakat yang di sana bahwa mereka bangga gitu ya. Sebagai ini juga kan untuk sejarah juga ya, nanti anak-anaknya gimana, orang tua sana, para pekerja di sana. Ini obrolan ini aja kalau kita. Tapi kan punya ciri khas ya, selalu dari drone, voice overnya dari Mas Dian, tidak ada pihak lain kecuali yang kemarin dengan Pak Presiden ya, Pak Mas Dian ya. Mungkin tanggapannya gimana tadi? Ada usul? Ada sih Pak. Ada ya? Ada sih Pak. Sebenarnya saya beberapa kampus juga ada di Balikpapan tuh ada sama saya kerjasama juga tentang waktu itu mereka bahas tentang praktek kerja. Itu juga sudah saya liput juga mereka. Cuman memang waktu itu di mereka posisinya ada di IKN, jadi sekalian Pak. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang drone. Kalau seumpama ada semacam mahasiswa seperti itu juga saya liputnya di bawah sih Pak. Dalam konteks pembangunan IKN ya. Iya. Dalam Baik Prof Budi dan dengan konteksnya berkaitan dengan IKN. Bukan cuma pembangunannya tapi dengan IKN. Baik, terima kasih Prof Budi dan Mas Dian. Kita akan break sejenak. Nanti kita akan kembali setelah persembahan berikut ini.
Tanah yang seindah ini, nuansa khatulistiwa, di negeri yang sejahtera, ibu kota kita, ibu kota Nusantara, pintu gerbang Indonesia, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Identitas nasional, kota yang selaras dengan alam, penggerak ekonomi masa depan, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Ya, baik pemirsa GTV, bersama saya kembali Edi Priantoro dalam program serial IKN dengan tema Geliat Pembangunan IKN dari Perspektif Penggiat Media Sosial. Dan pada kesempatan segmen yang pertama, atau saya masih bersama dengan Prof. Budi dan juga Mas Dian Rana, seorang penggiat media sosial ataupun YouTuber dari Ibu Kota Nusantara. Dan pada segmen yang pertama tadi kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana terkait dengan informasi yang ditampilkan oleh Mas Dian, seorang penggiat media sosial, melalui berbagai video yang ditampilkan. Ini terkait dengan bagaimana distribusi pesan terkait dengan informasi-informasi terkait dengan IKN, ya, kemudian pembangunan sekitar IKN. Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya, ya, dan mungkin masyarakat dunia yang tentunya saya yakin bahwa masyarakat dunia juga melihat, ya Prof, ya, melihat bagaimana progres pembangunan IKN di Indonesia, terutama mungkin masyarakat sekitar Indonesia, ya, mungkin negara-negara tetangga kita. Nah, tentunya sebelum kita lanjut kepada pembangunan IKN terkini, Prof, ya, mungkin saya sedikit bertanya kepada Mas Dian. Mas, kalau tantangan ataupun hambatan dalam memproduksi konten, terutama informasi yang tentang IKN ini apa nih, Mas? Mungkin boleh di-share kepada kami ini, Mas. Mungkin tantangan yang pertama itu cuaca sih Pak, kadang-kadang cuaca. Kalau cuacanya nggak bagus, itu biasanya kan dari rumah saya ke IKN itu lumayan jauh.
Dari rumah saya ke IKN itu sekitar, dulu waktu saya belum pindah ke sini itu sekitar 2 jam lebih. Tapi sekarang saya memutuskan untuk pindah ke lokasi yang saat ini dekat dengan IKN sekitar 1 jam dari sini. Dulu waktu awal-awal itu saya ke IKN, pada saat sampai di IKN hujan dan nggak jadi, saya harus pulang. Besoknya lagi sana, ternyata sampai sana juga sama, masih becek. Kadang-kadang itu sih tantangan terberatnya awal-awal dulu ya Pak. Untuk mengambil sebuah gambar di IKN untuk menjadikan sebuah video juga. Jadi tantangan terbesarnya adalah cuaca biasanya saya kalau seumpama pengambilan gambar gitu sih Pak. Karena emang waktu pasti awal-awal itu kan jalan ke arah sana itu becek dan saya menggunakan sepeda motor. Kalau sudah hujan mau nggak mau ya harus balik karena nggak mungkin memaksakan ke dalam gitu, karena kalau memaksakan pasti saya nggak pulang gitu. Itu sih Pak tantangan terberatnya. Selebihnya biasanya setelah bikin video itu harus cepet tayang ya Pak, karena nggak mungkin saya harus simpan videonya lama. Jadi biar apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang terjadi dengan hari ini atau kemarin, maksimal adalah kemarin, seperti itu sih Pak. Iya. Setiap hari ya? Iya. Iya, ya? Setiap hari Mas ya? Setiap hari berapa kali atau rata-rata? Kalau waktu pas saya masih tinggal di Balikpapan itu saya kadang-kadang 3 hari sekali kesininya. 3 hari sekali, jadi saya ambil video hari ini pagi, sore itu tayang. Sekarang udah makin sering ya? Gitu, Atau jadi jangan-jangan emang- di sana terus, setiap hari ke sana ya? Sekarang makin sering karena memang banyak yang harus kita ambil, yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Kalau waktu itu kan hanya istana dan istana loh waktu itu. Sekarang kan banyak nih. Salah satunya adalah Gunadarma udah mulai kan katanya. Nah, Ya. itu juga salah satu Pak yang haruskan saya angkat. Itu maksudnya kita arahnya ke sana gitu. Betul. Karena ini request mahasiswa juga loh Mas. Mahasiswa yang ada di Penajam Pasir Utara yang sekarang Jadi kuliah. kalau kemarin kan masih rata karena habis groundbreaking ya. Insya Allah nanti kalau Mas Dian ke sana pasti ada yang sudah berubah lah, insya Allah kan gitu. Iya. Siap. Dan waktu groundbreaking saya ikut loh Pak. Hah? Saya nggak ngelihat ya? nggak lihat karena kan cepat sekali ya. Oh, groundbreaking ikutan Iya ya? betul. Pas yang di itu yang di KIPP ya, yang pas Gunadarma itu ya. Iya. Tapi mungkin Mas Dian dari luar ya, karena memang menerbangkan drone gitu ya? Dari luar ya? Enggak, saya ikut di dalam Pak. Oh di dalam? Ikut di dalam. Di saat itu malah nggak nerbangin drone berarti ya? Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Kita juga bawa drone nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Jadi kita hanya coba sebelumnya itu hari H-1 itu masih boleh gitu ya, hanya untuk melihat pemetaan awal sebelum making. Iya. Baik, Prof Budi dan Mas Dian, ini ada satu tayangan terkait dengan kawasan Istana IKN terkini ya. Mungkin nanti kita bisa Sambil komentarin bersama sambil ngobrol, tidak usah pakai audio ya, kita sambil diskusi saja. Silakan. Ini IKN. Nah, ini Prof Budi. Min berapa nih Mas Dian nih? Kemarin Pak. Kemarin ya? Ini ya, insya Allah sih kan 2 minggu lagi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Kurang dari untuk 17 Kurang, iya, kurang iya. 17 kalau hari ini ya. 12 hari lagi. Tapi bila Garudanya udah terpasang semua ya, itu kalau lihat Kalau Dari kita jarak. lihat secara kasat mata sih sudah sih Pak. sudah ya. Lapangan juga kalau lihat dari drone-nya Mas Dian juga udah hijau gitu ya. Sama, training center PSIS juga Sudah hijau juga. gitu loh. Nah, ini pembangunan, ini kemarin ya Mas Dian ya? Iya Pak. Kemarin. Nah ini kalau menurut perkiraan Mas Dian ini dari lokasi ini ke lokasi Gunadarma berapa kilo ya? 5 kilonya ada nggak? Nggak nyampe sih Pak Nggak kayaknya. nyampe ya? Jadi dari Istana Presiden ke lokasi Gunadarma yang di kawasan Eduton itu kan 1B, ini kan 1A ya? Itu nggak nyampe 5 kilo Ini ya 1A. Mas Dian? Nggak nyampe ya? Karena gini, Gunadarma itu kan lebih dekat daripada training center. Ya. Kalau training center kan masih ke arah jauh lagi. Lebih jauh, Kalau itu. Gunadarma berada di tengah-tengah. Ya, kalau nggak salah tuh PSSI Training Center itu di 1C tuh Mas Dian ya. Kalau lihat dari master plan-nya IKN ya. Iya, Dan tapi yang- infonya masih tetap 1B sih. Ya, masih tapi lebih jauh ya, lebih jauh ke arah dari istana ya. Gunadarma kan lebih dekat gitu ya, kurang dari 5 km. Oh, ini strategis banget nih Pak Edi. Betul, Bro. Nanti bisa
jogging ke sana ya 5 kilo mah kuat nggak Pak Edi? Iya, dan konsep pembangunannya kan kalau nggak salah kan memang ini ya Pak ya, konsep pembangunannya kan memang terbuka untuk publik ya, Ya. seluruh model bangunan yang ada Nah, di itu sana. yang menarik sebenarnya konsep pembangunan kampus pun Mas Dian ya. Kami kan alhamdulillah sudah lolos kurasi dari Pak Ridwan Kamil ya Pak. Satu kali kurasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk desain kampus ya yang sempat diliput Mas Dian itu, alhamdulillah langsung lolos. Ya. Nah memang yang sangat menarik ini konsep pembangunan itu kan betul-betul wilayah kampus itu kan harus seamless, harus tidak ada pagar. Betul. Jadi memang harus bisa dilewati oleh publik. Bahkan jalan setapak ataupun jalan layang untuk pejalan kaki yang dari halte di depan kampus nanti kalau di dalam master plan-nya IKN itu langsung bisa tersambung dengan jalan setapak tetangga gitu ya, versi lain gitu ya. Jadi satu kawasan itu betul-betul luar biasa Pak Edi. Kalau konsepnya itu saya sepakat gitu. Jadi memang publik itu bisa main-main ke halaman kampus, kemudian bisa langsung jalan setapak itu nyambung gitu loh dengan katakanlah dengan bangunan di tetangga di sebelah gitu ya. Dan itu sangat menarik konsepnya kalau menurut saya ya, karena konsep kota dunia untuk semua ya tercermin di situ kan, visi IKN kan kota dunia untuk semua. Ditambah lagi ya tadi kita green buildingnya dan smart buildingnya menjadi ciri khas. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti kawasan Gunadarma yang sebagai perguruan tinggi pertama masuk ke IKN itu di KIPP, bahkan Mas Dian mengatakan nih, Mas Dian sendiri mengatakan itu sangat strategis banget ya Mas Dian, itu keluar pintu tol juga nggak deket dari situ ya. Kalau keluar dari tol menuju istana pasti lewat kampus Gunadarma ya nanti ke depannya kalau saya lihat di master plan-nya gitu. Ya kalau lihat master plan-nya seperti itu. Mas Dian ini barangkali ada nggak request dari selain dari penonton video Mas ini, ada request dari pihak tertentu nggak untuk meliput itu misalnya, termasuk kayak Gunadarma, Mas tolong liput Gunadarma yang sekarang Mas misalnya gitu. Ada nggak seperti itu Mas? Dari komen-komen gitu. Ada sih Pak, ada. Kadang-kadang ingin saya untuk bareng, bukan liputkan tapi liput bareng. Liputan bersama. Iya. Jadi udah ini Mas Dian tuh udah jadi selebritis media sosial loh Pak Haji ya. Tapi secara khusus mungkin apa nih Mas yang menjadi kalau tadi kan konsennya memang ke IKN gitu. Sekarang mungkin tadi seperti yang Mas sampaikan kan IKN dan sekitarnya gitu. Kira-kira apa saja nih yang menjadi fokus Mas untuk ke depan ya? Kalau sekarang kan mungkin sudah beberapa video kita sudah bisa lihat gitu kan. Termasuk ini ya. Ini yang Dilah Garuda ini ya. Mas Dian ya. Yang lagi ditayangkan ini yang Dilah Garuda itu ya. Iya, di betul. belakangnya istana ya. Nah itu lapangannya itu betul nggak Mas Dian ya? Iya. Yang nanti upacara di situ ya? Di bawah kita. Ya fokusnya kemana Mas? Mungkin bisa dijelaskan kembali ke depan, barangkali ada fokus-fokus tertentu yang sudah menjadi angan-angan ataupun rencana Mas Dian sendiri untuk mengeksplor IKN untuk menyampaikannya ke publik Mas. Kalau saat ini kan saya juga udah tinggal di sekitar IKN, salah satunya desa Wonosari yang dekat dengan IKN, tidak terlalu dekat tapi dekat. Dan di desa ini ternyata ada semacam wisata yang menarik, yaitu Goa Tapak Raja. Nah itu juga salah satu yang angan-angan saya itu adalah memperkenalkan juga bahwa di desa-desa sekitar IKN itu ada tempat-tempat menarik loh yang bisa kalian kunjungi selain titik nol yang nantinya. Selain itu pula juga saya ingin coba memperkenalkan bagaimana masyarakat sini itu kehidupannya. Itu sih Pak angan-angan saya pada saat nanti IKN ini udah benar-benar berjalan pemerintahnya di sini, sehingga masyarakat tuh bisa lebih tahu desa-desa sekitar IKN tuh potensinya ada apa saja. Jadi salah satunya yang saat ini saya coba berdiskusi sama Pak Kades, yaitu tentang desa wisata, yaitu Wonosari yang ada Goa Tapak Raja. Ini bisa kerjasama Pak Edi dengan Gunadarma ya. Betul. Jadi kan kita kan banyak juga ya lagu-lagu yang terinspirasi dengan IKN gitu ya. Lagu IKN, lagu Penajam Pasar Utara. Seperti visualisasi Kalau tadi ya, visualisasinya Bro. dengan yang terbaru, dengan spot-spot promosi juga kan bagus ya, destinasi wisata kan. Jadi bukan hanya Mas Dan juga Dian. yang menariknya di sini kan ada bekas tambang Pak. Nah biasanya bekas tambang itu kan terbengkalai nih. Nah saat ini Dimanfaatkan. dicoba untuk manfaatkan untuk kayak wisata airnya.
ciri khas kalau bekas tambang itu airnya kalau dari drone itu ini hijau. Hijau atau Betul ya? biru? Iya. Hijau. Hijau ya. Prof Budi, kalau kita beralih ke depan ini, Prof, kan sebentar lagi kan kita akan sama-sama mengikuti ya tonggak sejarah baru buat Indonesia ya. Artinya peringatan 17 Agustus yang insya Allah nanti dilaksanakan di IKN dan juga di Jakarta nih, Prof. Mungkin Prof Budi bisa memberikan gambaran kepada pemirsa seperti apa sih persiapan-persiapan yang dilakukan, dan juga mungkin nanti Mas Dian melengkapi kira-kira apa yang harus diambil di lapangannya seperti apa. Saya selalu berkali-kali ketika jadi teman diskusi dalam serial IKN itu kan masyarakat tahunya bahwa membangun IKN kan dalam bentuk jangka pendek gitu ya. Padahal di dalam rencana induk IKN itu kan sampai tahun 2045 dengan 5 tahapan. Memang tahapan pertamanya adalah dari 22 sampai 2024 gitu ya, 2 tahun. Tapi setelah itu sampai tahun 2045 itu 5 tahunan gitu ya. Dan itu apa saja yang dibangun selama 5 tahun itu kan sudah direncanakan di dalam rencana induk gitu ya. Sehingga tentu masyarakat dan misalnya GTP bahwa membangun IKN itu bukan hanya selesai nanti targetnya 17 Agustus tahun 2024, bukan. Itu adalah akhir untuk tahap pertama, Pak Edi. Karena membangun IKN yang dari betul-betul dari nol, yang dari hutan kalau istilah Mas Dian itu kan perlu puluhan tahun gitu ya. Dan insya Allah dengan 2 tahun pertama ini, dengan tadi lihat malam hari sudah terang benderang, ya memang ini menjadi sebuah capaian juga yang tonggak sejarah juga gitu ya. Walaupun 2 tahun ternyata dengan hasil yang dipantau terus oleh Mas Dian gitu ya. Dan insya Allah GTP pun dengan serial IKN-nya akan terus mengawal dan juga terus memberikan masukan maupun saran terkait dengan membangun IKN. Nah khusus untuk yang 17 Agustus ini insya Allah Pak Edi, Universitas Gunadharma pun insya Allah diundang karena kan termasuk perguruan tinggi pertama yang masuk ke IKN, dan juga kalau dalam konteks investasi di IKN itu kan termasuk yang pelopor gitu ya. Nah, insya Allah nanti hadir di sana. Nah nanti kalau kita kan mungkin Pak Edi siap-siap apakah liputan khusus nggak selama 17 Agustus itu dengan kolaborasi dengan Mas Dian nih. Nah, kita buat boleh nih Mas Dian. Setuju nih Pak. Ya, setuju banget nih Pak. Setuju ya. Boleh. Jadi kita liputan khusus. Saya dengan Pak Edi di studio mini yang kita buat di lokasi yang di KIPP ya, karena nanti kita sedang membangun direksi kit gitu ya. Baru nanti Mas Dian sekali-kali ke studio mini gitu yang memang sementara. Karena memang ini kan acara luar biasa yang harus kita liput bersama ya Mas Dian ya. Nanti juga Mas Dian kolaborasi di lapangan karena saya meyakini Pak Mas Dian itu punya akses yang luar biasa untuk tembus ke ring 1 ya untuk membuat liputan gitu ya Mas Dian. Saya sangat setuju itu. Tadi sudah oke loh Mas ya, nggak bisa di cancel loh ya. Nggak, memang pasti kalau acara itu kan pasti berlapis ya Mas Dian ya, tidak semudah itu ya. Semua media bahkan pegiat media sosial pun susah masuknya, ya kan gitu ya. Karena kemarin ketika kami menyiapkan acara groundbreaking aja, betul-betul kan memang untuk akses dan perizinan untuk meliput pun berlapis gitu ya Mas Dian ya. Jadi tidak semudah seperti kok Mas Dian bisa di atas ini, itu pasti di belakang layarnya Mas Dian itu pasti ada proses yang harus dilalui, begitu ya Mas Dian ya, untuk perizinan itu ya. Betul Pak, betul. Iya. Dan informasi dari Pak Menteri kan juga terbatas ya Pak ya, artinya dibatasi untuk 17 Agustus besok kan, karena mengingat memang keterbatasan yang ada ya saat ini, tentunya itu juga menjadi, jangan sampai nanti dibebaskan ternyata nanti mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai kan, malah nanti ini kan. Nah mungkin kita ada slogan baru nih ya, Nusantara Baru Indonesia Maju nih, Prof. Ini bagaimana nih Prof? Sering mengatakan bahwa ini kan lompatan besar ya, bahwa selain secara lokasi itu di center of Indonesia gitu ya, selain dari konsep pembangunannya itu menjadi super hub yang bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan, memang kalau lihat dari indikator di dalam rencana ini kan luar biasa Pak. Jadi bahwa ini menjadi penggerak bangsa Indonesia dan insya Allah itu bisa gitu ya. Sehingga yang dimaksud dengan cita-cita bangsa pun, kenapa titik pembangunan itu yang tahap kelima itu berakhir tahun 2045, itu kan 1 abad Indonesia gitu ya. Nah insya Allah dengan pembangunan IKN yang luar biasa, dengan tadi ya sebenarnya kan sederhana ya, kota dunia untuk semua, visinya sangat sederhana.
kota dunia untuk semua, tapi dengan 3 tujuan yang sangat luar biasa sebagai identitas nasional, sebagai kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi masa depan. Nah, insya Allah kalau hal ini dilihat itu ya, jargon tadi apa, Indonesia baru, Indonesia maju. Iya betul. Itu bisa. Indonesia baru itu dalam konteks ya, ini kita punya ibu kota baru yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara. Ya, dan itu juga mungkin menandai adanya transisi ya, pergeseran mulai dari Jakarta menuju ke IKN ya, Prof ya. Karena kan ke depan tentunya ini yang tadi Prof disampaikan bahwa ini adalah akhir dari tahap 1 ya, tapi bukan akhir semuanya gitu. Setelah itu selesai gitu. Oleh karena itu mungkin pemirsa JTV perjuangan masih betul. berat gitu untuk 4 tahap berikutnya gitu. Betul. Ya, mungkin kita lihat dulu ini ya, satu tayangan cuplikan terkait dengan konferensi pers yang mungkin juga ini bisa menjadi informasi buat kita semua. Barangkali ada pemirsa yang belum menyaksikan tayangan ini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan kemerdekaan tahun 2024 ini saya yakin merupakan sebuah rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang paling istimewa, karena acaranya ada yang di Jakarta, ada juga yang di Ibu Kota Nusantara. Temanya Nusantara Baru Indonesia Maju, yang sudah dirilis pada tanggal 24 Juni yang lalu, dan ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti. Waktunya, waktu detik-detik proklamasi itu mengikuti waktu Indonesia Barat. Nah, upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden, sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN. Untuk kesiapan prasarana dan sarana Nusantara, ibu kota kita Nusantara, dalam rangka 17 Agustus 2024 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, tentang konektivitas. Akses ke ibu kota negara atau ibu kota Nusantara dapat diakses melalui 2 jalan dari Balikpapan, dari Airport Sepinggan. Pertama, melalui jalan tol yang insya Allah sudah siap, kemarin juga sudah ditinjau oleh Bapak Presiden, dan kita semua naik motor di sana, itu sampai dengan Jembatan Pulau Balang, kemudian menuju ke IKN melalui jalan nasional. Panjangnya kalau melalui jalan tol ini 88 km, dapat ditempuh sekitar 90 menit. Ya. Kemudian alternatif kedua, menuju ke IKN dapat dilalui, ini semua melalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Yang tadi alternatif pertama melalui exit kilometer 11 dari jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua masih dari jalan tol Balikpapan Samarinda, exit kilometer 38, kemudian melalui jalan nasional Samboja dengan waktu tempuh sekitar 150 menit. Akses menuju Istana Negara. Jadi sana sekarang Istana Negara itu adalah yang di bawah, yang pura-pura putih. Kemudian istana yang Garuda adalah Istana Garuda. Istana Garuda itu ada kantor presiden di belakang yang Garuda.
dan Istana Presiden itu namanya sekarang Istana Negara. Dapat dicapai melalui Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Kemudian untuk penataan kawasan, Plaza Seremoni, yaitu di depan kantor-kantor Kemenko, itu namanya Plaza Seremoni, akan difungsikan untuk ceremonial lawn, jadi untuk perayaan juga. Ya, Prof Budi mungkin mengomentarin dari apa yang tadi kita sudah lihat nih, Prof. Nah, ini bangsa Indonesia akan mencetak sejarah baru ya. Nusantara baru tadi sesuai dengan tagline untuk Indonesia maju. Dan memang 17 Agustus 2024 yang tinggal menghitung hari, Pak Edi ya. Insya Allah Universitas Gunadarma sebagai perguruan tinggi pertama yang masuk ke IKN dan juga sebagai investor pelopor, tentu insya Allah akan hadir di sana juga, termasuk di GTP serial IKN eksklusif ya Pak Edi ya, untuk detik-detik peringatan hari ulang tahun bangsa Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus. Kalau tadi kan Pak Bas sebagai selain Menko PUPR juga pelaksana tugas dari Kepala Otorita IKN. Betul. Bahwa konektivitas memang dikonsentrasikan dari Balikpapan. Ya. Tadi ada kilometer 11 melalui Pulau Balang, Pulau Balang, dan di Simpang Niko kita pernah liputan juga serial IKN di sana. Tapi yang terbiasa kita kan di kilometer 38 Samboja baru belok kiri Jalan Nusantara gitu kan. Nasional, Jalan Nasional. Dan jadi intinya Pak Edi bahwa ini detik-detik yang tinggal menghitung hari ini kan tentu kan sebagai media juga ya bahwa Gunadarma sudah mulai UGTV dengan 2 tahun sudah melakukan serial IKN setiap minggu. Nah ini sudah saatnya juga kita akan merekam bagaimana sejarah ini akan segera ditorehkan, dan insya Allah nanti Mas Dian tadi kita kolaborasi gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan acaranya bisa berlangsung dengan hikmat dan Gunadarma pun bisa berkibar di IKN. Ya, terima kasih Prof Budi dan Mas Dian ya, pemirsa UGTV. Tentu apa yang tadi kita diskusikan hari ini tentunya bisa memberikan inspirasi ataupun gambaran kepada para pemirsa bagaimana langkah maju Indonesia ya. Dan kami tentunya dari Gunadarma, UGTV dan juga Mas Dian ya, tentu sama-sama kita berkolaborasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kemajuan pembangunan yang ada di IKN. Moga-moga menuju ke tahun ke 17 Agustus 2024 yang akan datang, moga-moga semua berjalan sesuai yang kita harapkan, Prof ya. Dan insya Allah kita semua akan menjadi saksi di IKN pada pelaksanaan upacara 17 Agustus yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Prof Budi dan Mas Dian. Sampai ketemu di IKN. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penajam ke Babulu, Waru sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur berada, Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan di utara, Selat Makassar di sisi